Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggita Aulia dengan nomor NIM 053 dari kelas 4B. Saya membuat media pembelajaran berbasis video selfie ini untuk memenuhi mata kuliah yaitu pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Langsung saja ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penyebaran biji. Sebelum memulai, coba kalian perhatikan tanaman yang ada di sekitar rumah. Apakah kalian pernah berpikir mengapa pohon atau tanaman bisa tumbuh di berbagai tempat? Nah, ternyata hal itu terjadi karena adanya penyebaran biji. Yuk kita pelajari bersama. Nah, sebelum belajar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengetahui fungsi dan manfaat penyebaran biji. Yang kedua, mengetahui berbagai cara penyebaran biji. Yang ketiga, memberikan contoh tumbuhan berdasarkan cara penyebaran bijinya. Jika kalian menyimak dengan baik, pasti kalian akan lebih memahami bagaimana tumbuhan bisa tumbuh di tempat yang lain dan jauh dari induknya. Dan kalian akan lebih memahami bagaimana tumbuhan berkembang biak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian penyebaran biji. Jadi, anak-anak, setiap tumbuhan itu menghasilkan biji. Biji adalah calon tumbuhan baru yang nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman. Agar tumbuhan bisa tumbuh di tempat yang lain, biji harus berpindah dari tempat asalnya. Nah, perpindahan biji dari satu tempat ke tempat lain disebut penyebaran biji. Penyebaran biji membantu tumbuhan untuk mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada fungsi penyebaran biji. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi penyebaran biji. Jadi, fungsi yang pertama yaitu agar tumbuhan dapat tumbuh di tempat yang baru. Fungsi yang kedua yaitu agar tumbuhan tidak terlalu dekat dengan induknya sehingga tidak saling berebut air, makanan, dan sinar matahari. Fungsi yang ketiga yaitu memperbanyak jumlah tumbuhan sehingga tumbuhan dapat ditemukan di berbagai tempat. Jadi penyebaran biji itu sangat penting ya bagi kehidupan tumbuhan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara penyebaran biji. Nah, cara penyebaran biji itu ada 3 cara. Yang pertama ada oleh angin, oleh air, yang ketiga ada oleh hewan. Kita pelajari satu persatu ya. Jadi tadi yang pertama penyebaran biji oleh angin. Biji yang dapat terbawa angin itu biasanya berukuran kecil dan ringan. Saat angin tertiup, biji akan terbang dan berpindah ke tempat yang lain. Nah, apa sih contoh biji yang mudah terbang? Contohnya yaitu biji kapuk dan biji bunga dandelion. Coba bayangkan ketika angin tertiup kencang, biji-biji kecil tersebut itu akan ikut terbawa oleh angin hingga jauh dari pohon induknya. Hebat ya, angin bisa membawa biji terbang ke tempat yang baru dan tumbuh jauh dari induknya. Selanjutnya tadi yang kedua ada cara penyebaran biji oleh air. Beberapa biji memiliki bentuk yang memungkinkan mereka untuk mengapung di air. Apa saja sih contohnya? Nah, contohnya adalah buah kelapa. Jadi saat buah kelapa jatuh di sungai atau di laut, buah tersebut akan terbawa arus air hingga ke tempat yang jauh. Kemudian kelapa tersebut dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Selanjutnya yang ketiga ada cara penyebaran biji oleh hewan. Ada beberapa biji yang memiliki duri
kecil atau kait sehingga dapat menempel pada bulu hewan. Ketika hewan berjalan ke tempat lain, biji tersebut akan ikut terbawa. Setelah terlepas, biji akan terjatuh dan tumbuh di tempat yang baru. Nah, apa saja sih contohnya? Contohnya itu rumput berduri yang menempel pada hewan kelinci. Contohnya, hewan kelinci kan mempunyai bulu yang halus, lalu rumput berduri mempunyai duri yang tajam. Ketika rumput berduri menempel kepada kelinci, lalu kelinci berpindah tempat, maka biji berduri tersebut akan ikut berpindah tempat dan tumbuh di tempat yang baru. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas yaitu manfaat penyebaran biji. Manfaat penyebaran biji ada apa aja sih? Jadi yang pertama yaitu adalah menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Manfaat yang kedua yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah menyediakan makanan bagi manusia dan hewan. Karena itulah penyebaran biji sangat penting bagi kehidupan di bumi. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik dan menyimak sampai akhir. Jangan lupa mengamati tumbuhan di sekitar rumah dan mencoba mencari tahu bagaimana cara biji menyebar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga lingkungan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.